duduk di kursi sambil makan. Pemandangannya banyak ilalang. Berjuta terima kasih kami lantunkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Bapak Ibu, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bergabung di ruangan ini untuk mengikuti program diseminasi topik budaya positif dari Ibu Fauzia Rifa SPD MSI yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Teluk Kuantan. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan lantunan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu saja dengan harapan kita bersalawat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita barokah dan tentu saja mendapatkan syafaat di yaumil masyarakat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita, acara kita pada hari ini yaitu paparan materi topik modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dijelaskan oleh Ibu Fauzia Rifa SPD MSI. Kepada Ibu Fauzia Rifa kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada acara kami yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin beliau jualah hingga kita dapat mengadakan acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat lahir batin, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan sukses sampai akhirnya nanti. Kemudian selawat beriring salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul mazar nanti ngendanya. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada protokol yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang sudah kami peroleh pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, yaitu tentang budaya positif. Oke, untuk lebih segarnya kita melaksanakannya, kita ice breaking dulu. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri semuanya. Oke. Di sini nampak itu ada gajah. Kalau gajah itu besar. Kemudian ada semut. Semut itu kecil. Kalau ular itu apa Ibu? Panjang. Kalau cacing pendek. Oke. Jadi kalau saya sebutkan gajah itu dia besar. Ibu-ibu menjawab besar, tapi memperagakannya kecil. Dia menyebutnya besar tapi peragakannya kecil. Kalau saya sebut semut itu kecil tapi peragakannya besar. Kalau ular itu panjang tapi peragakannya pendek. Kalau cacing itu pendek tapi peragakannya panjang. Kita sportif, kalau yang salah duduk ya. Nah, kalau salah duduk, oke bisa kita mulai. Oke, cacing. Jangan sebutkan kata pendek, tapi peragakan tangannya panjang. Oke. Gajah. Ya, yang salah duduk. Ular. Panjang.
antara ucapan kita dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kasih permen ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk memulai acara ini, saya ingin kita semua menjawab pertanyaan, 4 pertanyaan romantik kita. Yang pertama, apakah pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa? Setuju nggak Bapak-Bapak Ibu? Setuju aja sih. Setuju atau enggak? Kalau enggak boleh, ini ada mic-nya kasih Bu Ira. Apakah pendisiplinan memberikan hukuman akan mendisiplinkan siswa? Ya. Ya. Oke, ya. Yang kedua, apakah pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa? Ya. Ya. Apakah guru harus memberi solusi pada setiap siswa yang bermasalah? Ya. Apakah guru berperan sebagai teman baik bagi siswa? Nah, oke. Nanti pertanyaan ini akan terjawab semuanya dari materi yang kita pahami bersama-sama ini. Oke. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal di sekolah. Nilai positif di sini, nilai positif yang digarisbawahi. Nilai positif dan kebiasaan baik di sekolah harus berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Dari budaya positif ini ada nilai-nilai positif yang kita munculkan atau yang kita harapkan nanti. Salah satu di antaranya tentu disiplin, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, sopan. Kira-kira apa lagi tuh budaya positifnya Bapak Ibu? Kira-kira nilai-nilai positif apa lagi? Yang juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kritis, ya. Gotong royong dan lain sebagainya. Oke. Jadi pada budaya positif ini, konsep utama yang akan kita bahas ada 7 Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kira-kira dari 7 materi yang akan kita bahas, mana kira-kira yang asing di telinga Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Yang mana yang nggak biasa? Oh, ini apa yang kurang? Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa pula ini ada segitiga restitusi? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, lanjut. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan berkarya dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol kita guru terhadap siswa. Oke, sekarang Bapak Ibu ini ada permainan lagi, masing-masing berpasangan. Ibu Dona dengan Ibu Sri, Bapak Rikos dengan Ilham, Ibu Pak, oke boleh ya, Bapak Alfian dengan Bu Wisa, Popi dengan Ibu Ira, Ilis dengan yang pertama itu jadi yang A. Jadi permainannya begini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah, mungkin bagusnya berdiri ya. Nah, berdiri semuanya. Anda adalah A, yang A ya, yang A tadi adalah tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bayangkan, kalau bisa sambil merem, bayangkan ini benda yang sangat berharga. Oke, untuk yang B, tugas B, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda tadi. Anda boleh membuka
membujuk, menghardik, mengintimidasi, marah, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada teman Anda agar dia bersedia membuka kepala tangan mereka. Sekarang coba berhadapan, satu tangan aja Bu Dona, satu aja yang mengepalkan tangan. Nah, satu aja. Yang mengepalkan tangan menghadap ke temannya sambil merem. Bayangkan itu barang yang sangat berharga, jangan Anda mau buka. Nah, yang teman Anda yang satu lagi berusaha mau digelitik, mau dipaksa atau ditawar uang untuk membukanya. Oke, kita beri waktu 1 menit. Oke. Ayo, dipaksa, ayo, bagaimana caranya memaksanya? Oke, dia benda yang paling berharga Anda ini. Oke, waktunya habis. Apakah Anda berhasil membuka kepalan tangan Anda, teman Anda? Anda yang berhasil? Dipaksa. Oke. Bapak Ibu Oke, mungkin duduk kembali. Oke. Ternyata memang susah menguasai orang atau membujuk seseorang untuk patuh atau untuk mau mengikuti keinginan kita. Nanti ada permainan selanjutnya. Oke. Jadi di sinilah mungkin perubahan dari paradigma belajar ini. Oke. Menurut Dr. William Gosling, ada yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Berarti sebenarnya nggak bisa, kita nggak bisa ilusi itu kalau kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi pemberian hadiah itu belum tentu akan membuat anak itu termotivasi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan kritik atau hukuman itu belum menjamin dia akan berubah atau membuat dia akan menguatkan karakter yang ada pada dirinya. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu terutama kepada anak didik kita. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat yang biasanya stimulus respon. Kalau ada masalah kita langsung merespon. Nah, sekarang kita harus bisa merubah bagaimana agar dia menjadi stimulus kontrol. Jadi sebenarnya pikiran kita yang pertama, kebutuhan kita itu sama. Itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon. Nah, yang kontrolnya adalah semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita, itu nggak bisa. Jadi yang benarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Biasanya itu yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Apabila dia berlaku agak menyimpang, kita akan langsung menjudge dia bahwa dia itu adalah kesalahan. Jadi sebenarnya semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak benar. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak. Jadi yang harus kita kontrol diri kita adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang biasanya kita berpikiran kalau ada masalah kita kalau nggak menang kalah. Pokoknya dan lawan, yang penting menang atau kalah itu tidak lagi main. Yang harus ada dalam pikiran kita adalah model berpikir menang dan menang. Oke. Jadi yang kedua kita lanjut dengan disiplin positif.
Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi, yang lebih penting untuk disiplin positif ini adalah disiplin dari internal, bukan dari luar, dari dalam diri itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba, apa-apa aja profil pelajar Pancasila itu? Nah, kritis, gotong royong. Kalau saya biasanya di kelas lebih gampang mengingatnya dengan nyanyian. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba kita sama-sama ya Ibu ya. Sekali ya kita. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, teman-teman. Mungkin ini bisa diterapkan di kelas kita. Sekaligus kita untuk memberikan nilai-nilai positif tentang profil pelajar Pancasila ini. Oke, berikutnya. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Ketika kita membayangkan tentang disiplin, yang terbayang oleh kita adalah aturan, hukuman, dan sesuatu yang harus dikerjakan. Keharusan, bahkan kita beranggapan sesuatu yang harus dilanggar. Jadi biasa disiplin, ada peraturan, biasa dilanggar. Itu bayangan kita yang pertama. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Sekarang kita flashback kepada pertanyaan awal tadi, yang pemantik tadi. Apakah hukuman bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, tidak benar yang tadi pertama. Apakah dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tidak juga. Itu baru motivasi yang dari luar dirinya. Oke, kita lanjut. Sekarang motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi manusia kita, baik orang dewasa maupun anak-anak, itu adalah ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan dia mengerjakan PR atau dia datang tepat waktu ke sekolah, itu yang terbayang sama dia, kalau terlambat nanti dihukum, kalau terlambat nanti dihukum. Itu yang membuat dia datang lebih tepat waktu. Kedua lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya piket, kalau bersih lokasi piketnya, piket lingkungan, nanti Memlis kasih hadiah permen 1. Anak-anak mau mengerjakan itu karena dapat hadiah dari Memlis. Itu tidak benar. Jadi yang seharusnya adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke. Sekarang saya minta ibu-ibu, bapak-bapak, seharusnya tadi mau dibagi kertas yang warna-warna itu Bu Ira. Tapi sekarang boleh dengan HP atau boleh dengan kertas. Saya ingin bapak ibu menjawab pertanyaan ini sebelum kita bahas selanjutnya. Kira-kira menurut bapak ibu, kita harus ada yang disebut dengan konsekuensi, ada yang disebut dengan hukuman. Oke, kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena dia terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke, dicari masing-masing jawab ya. Oke. Yang kedua,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 peng karena ngobrol dengan temannya. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman. Kemudian, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kode saja K dan H, konsekuensi atau hukuman. 1K, 2H begitu. Oke? Udah? Udah, Ilham udah Ilham? Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat dulu apa itu sih sebenarnya perbedaan hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat terencana atau tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berubah fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu yang hukuman. Kemudian yang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, disetujui oleh murid dan guru. Kemudian restitusi, apa pula sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Oke, nah jawabannya tadi nggak boleh dirubah ya. Kita jawab, nanti kita lihat berapa nilainya. Oke, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masih tergolong dengan konsekuensi. Gimana? Betul semuanya? Betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sudah hukuman namanya. Sudah menyiksa anak. Ya. Betul ya Bu ya? Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 ya, karena ngobrol dengan temannya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, karena itu tidak disepakati terlebih dahulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada yang salah nggak tadi? Ada. Oke. Jadi ada yang betul semuanya? Salah satu. Oke, kita lanjut yang keempat. Keempat itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia, baik manusia dewasa maupun manusia anak-anak, manusia tua, manusia kecil,
itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini kalau dalam kita belajar dulu waktu SD, SMP atau dalam ekonominya itu adalah kebutuhan primer. Masuk di sini kebutuhan makan, pakaian, rumah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat ada kebutuhan akan kesenangan. Kita butuh kesenangan. Kemudian yang kelima ada butuh penguasaan. Jadi sebenarnya apabila siswa kita, anak kita di kelas ada penyimpangan-penyimpangan perilaku, itu sebenarnya karena ada salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan itu. Jadi itu sebenarnya kita sebagai seorang guru jangan langsung menuduh tidak buat PR, ini langsung hukum atau bagaimana. Kita tanya dulu, kenapa dia tidak membuat PR, apa masalahnya. Pasti ada salah satu dari kebutuhan 5 ini yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhannya lahir. Nah, yang lahir. Untuk kebutuhan yang keempatnya kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah kebutuhan batin kita. Tapi kedua-duanya harus terpenuhi agar kita dalam menghadapi hidup ini seimbang atau nyaman. Oke. Ini ada kasus dari anak TK. Coba kita analisa ini kebutuhan apa kira-kira yang dipenuhi oleh anak tersebut. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan batin. Ya, yang mana? Ada tadi kasih sayang, kesenangan, kesenangan. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, ya benar. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, ya. Kira-kira kita bisa menganalisa 5 kebutuhan dasar ini. Mudah-mudahan nanti apabila di kelas ada anak-anak kita yang bermasalah, kita bisa melihat kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh dia. Oke. Sekarang kita lanjut dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang biasa kita pakai. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira ibu-ibu yang mana posisi kontrolnya? Mungkin untuk lebih pahamnya bisa kita lihat video berikut ini. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu.
tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, yang pertama tadi adalah posisi sebagai penghubung. Kira-kira kalau kita seperti itu, anak-anak akan bagaimana? Dia akan takut kepada kita. Kemudian tidak melihat teorinya seindah yang Ya, kira-kira bagus nggak kita pakai posisi sebagai penghubung? kalau bicara jujur Ya, ya, boleh Pak Pikos. teori itu memang tak seindah yang Ya. diterapkan di sekolah. Ini teori ini yang 5 posisi tadi itu bisa dipakai Semuanya, ya. tergantung kepada model siswa. Ya. Itu saya. Jadi kalau teori itu hukum itu ya. Ya. Teori hukum ini- Eda, ini nantian. Teori penghubung. Teori hukum ini ada model siswa yang harus dididik. Ya, betul Pak. Kemudian teori yang apa lagi yang dikasih hadiah misalnya ada juga yang seperti itu. Betul menurut saya. Ya. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghubung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jelas. Ya. Oke, kita lanjut. Posisi pembuat merasa bersalah, kita lihat sama-sama. Kalian terus ya. Ya. Itu orangnya ada. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini posisi yang kedua. Posisi yang kedua adalah membuat anak merasa bersalah. Mungkin betul kata Bapak Riko tadi. Semua posisi yang kita gunakan tentu ada pro dan kontranya, ada plus minusnya. Kira-kira kalau posisi yang tadi kita gunakan, anak-anak akan merasa bersalah. Ya, kata-kata ibunya lembut, tapi menyakitkan. Nah, sakitnya tuh di sini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan
ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lanjut yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Ini adalah posisi sebagai teman. Ini kira-kira apa negatifnya Bapak Ibu? Anak makin anak akan pilih-pilih guru juga. Kalau piket, tengok yang piket siapa sekarang. Kalau Bu Ezi piket, nah bisa nyo, awak bego, awak gora-gora aja nyo, jadi kan. Nah lalu nyo, jadi. Kita akan dipilih-pilih sama anak, sehingga ini juga tidak dianjurkan posisi seperti ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, netral, cenderung berpindah flow untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, kita lanjut yang berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, tadi adalah posisi sebagai monitor. Ini masih agak lumayan daripada posisi yang 3 tadi. Oke, kita dengarkan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya. Yang keempat ini posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat Oke, kita sudah lihat tadi yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan rasa dendam. Besok sudah tamat dia, beberapa tahun yang akan datang dia sudah sukses, dia akan selalu ingat kita, ingatnya dia karena kita telah menghukumnya. Kemudian untuk posisi yang kedua tadi, posisi membuat rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak dihargai dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang-orang tertentu. Dia akan pilih-pilih guru. Yang berikutnya adalah posisi pemantau. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seseorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi.
Jadi mungkin Bapak Ibu, terutama saya sendiri, biasanya tentu kita bisa melihat posisi-posisi apa yang kita pakai. Mungkin belum sampai ke posisi manajer. Jadi mungkin akan sedikit demi sedikit kita merubahnya. Mungkin tidak langsung 180 derajat. Mungkin akan berubah sedikit-sedikit dulu. Masih yang pemantau itu masih ditolerasi. Jadi posisi yang bagus menurut ahlinya itu adalah posisi yang pemantau dan manajer. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Misalnya kita nih, saya belajar matematika. Yang tidak membuat PR nanti membuat PR-nya di bawah, di lantai duduknya belajar sampai habis. Itu peraturan. Hanya kita yang menentukan peraturannya sendiri, tidak berdiskusi dengan siswa. Kalau yang keyakinan kelas ini mungkin juga setara dengan kesepakatan kelas. Biasanya ini mungkin besok menjelang tahun ajaran baru, masuk tahun ajaran baru, mungkin kita sebagai wali kelas ada baiknya kita akan membuat dulu di kelas kita masing-masing kesepakatan kelas atau nantinya akan menjadi keyakinan kelas dalam diri anak didik tersebut yang berbentuknya seperti baku yang peraturan secara umum. Nanti guru bidang studi boleh menambahkan hal-hal penting yang harus diyakini dalam pelajaran yang masing-masing. Mungkin nanti ini akan kami sarankan ke pihak kesiswaan atau manajemen sekolah untuk membuat keyakinan kelas untuk tiap wali kelas. Oke. Jadi keyakinan kelas ini ada prosedur pembuatannya. Yang pertama, kita akan mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berjurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas mereka. Misalnya kita meminta mereka, kira-kira menurut kalian apa kesepakatan atau peraturan yang bisa kita terapkan di sekolah? Nanti anak-anak akan menjawab, misalkan jangan tidur di kelas, jangan membuang sampah sembarangan, jangan main HP waktu dalam belajar, jangan buang sampah sembarangan. Itu kita tampung saja dulu. Kita tampung pendapat mereka. Kemudian setelah kita mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis, selanjutnya tugas kita bersama-sama dengan murid adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jangan kata-kata jangan itu tidak bagus. Misalkan jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Yang ada dalam pikirannya buang sampah sembarangan. Nah, jadi kita rubah mungkin menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya tidak boleh tidur, jangan tidur dalam belajar. Nah, kira-kira apa kalimat positifnya? Misalkan memperhatikan guru dalam menerangkan. Kalau dia memperhatikan otomatis tidak tidur dan lain sebagainya. Nanti dari kalimat-kalimat yang positif tadi, setelah ada nilai-nilai kalimat positif, selanjutnya murid akan diajak menemukan nilai kebajikan atau kerajinan tersebut ditujukan pada peraturannya. Jadi nilai kebajikan apa yang kita peroleh dari peraturan atau keyakinan kelas itu? Ini mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut bersama-sama. Jadi menandatanganinya tentu guru dan muridnya juga. Keyakinan kelas ini selanjutnya akan diletakkan di dinding kelas, ditempel yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Anak-anak kita sudah main-main berteknologi. Kita bisa menyuruh mereka membuat dengan Canva cantik-cantik, kemudian kita tempel, kita tanda tangani rame-rame. Berarti karena dia itu merupakan keyakinannya, mudah-mudahan dia sama-sama mau mematuhi atau meyakini keyakinan yang telah dibuatnya. Oke, ini kemarin saya sudah ada video
video pembuatan keyakinan kelas, tapi sayang tidak bisa kita buka di sini. Yang terakhir ini Bapak Ibu. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam menyelesaikan masalah anak, baik kita sebagai wali kelas maupun sebagai guru dalam bidang studi yang kita ajar, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama, untuk menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kira-kira ada beberapa kata-kata yang pantas atau yang kita berikan kepada anak-anak kita tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Seperti tadi yang sudah kita bahas di awal. Mungkin beberapa pertanyaan yang cocok kita gunakan dalam kepada anak itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting menurutmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap-sikap yang lain. Jadi mungkin kalau ini kita sampaikan kepada anak, mungkin dia akan lebih baik dari biasanya. Oke, yang ketiga, kita akan menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, seperti pada langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu ada langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Kira-kira pertanyaan yang kita berikan, apa yang kita percayai dalam kelas sebagai kelas atau sebagai keluarga, atau keyakinan kelas yang mana kira-kira yang kurang kami patuhi? Nilai-nilai umum yang mana yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas kita, kelas yang ideal kita? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada penerapan segitiga restitusi. Ini juga salah satu tugas kami kemarin. Tapi sayang juga videonya tidak bisa kita buka. Mungkin saya ada mention di YouTube saya, di TikTok saya. Mungkin kalau lewat nanti bisa dilihat. Oke. Mungkin hanya itu pemaparan kami. Sebelum ditutup, kami mohon kepada Bapak Ibu, kita buka dulu forum tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya? Terkait dengan video-video tadi, nah, ini kayaknya bisa diterapkan juga di sekolah kita, ya, dan dikoordinasikan dengan atasan kita. Ya, dengan manajemen ya. Terkait tadi ada posisi 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 manajer, ya. nah, yang ada namanya itu kita tetapkan ketentuan kelas, apa namanya itu? Kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas itu. Jadi memang kalau di kelas mungkin Bu ya, kalau di kelas memang ya, sebenarnya itu bisa juga kita buat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Nanti saya sampai ke situ. Ya. Kalau di kelas kan memang di awal ditulis satu-satu pakai kertas origami gitu. Ya. Tempel-tempel apa saja, dan ketentuan itu dibuat oleh siswa itu sendiri di depan gurunya kan gitu. Tapi kan masalah itu saya sebagai guru BK, Ya, Pak. masalah itu kan tidak di kelas saja, itu juga ada di luar kelas, seperti sebelum mulai belajar.
Nah ini mungkin kita buat juga apa namanya itu, saran saya Bu ya, Iya. buat juga ketentuan kelas, ketentuan sekolah lah, atau apa namanya Bu. Jadi guru itu tidak gampang lagi, atau guru piket nanti untuk kesiswaan guru BK nggak gampang lagi dengan posisi yang telah disetujui bersama. Mungkin kalau apa namanya buku apa namanya Kontrol siswa. buku kontrol atau yang sekarang tuh yang ditandang komite itu buku poin Bu ya. Iya, buku poin, Mungkin ya. buku poin itu terlalu panjang, terlalu banyak. Mungkin diperkecil ruang lingkupnya terkait dengan sesuatu yang terjadi di masalah-masalah siswa di pagi-pagi hari atau di luar kelas. Mungkin ini saran saya untuk didiskusikan dengan tim manajer kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Brikos. Kami sangat setuju dengan pendapat Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya kami untuk angkatan 10 ini Pak, ada 4 orang kami calon guru penggerak di sekolah kita ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah, bisa kita bicarakan untuk membuat, tentu sebelum keyakinan kelas, tentu ada dulu keyakinan sekolah yang perlu kita buat bersama-sama. Mungkin ini boleh nanti urusan murid, urusan dari guru dan OSIS, atau mungkin dengan tim manajemen sekolah. Oke, terima kasih Pak. Itu memang sudah hafal oleh Ya. semua siswa bahwa Ya, kalau poin kemarin terlalu panjang ya Pak, payah mengingatnya. Ini ditempel, Ya, atau terutama misalnya di meja sosialisasikan. piket. Nah, jadi kami yang piket juga tidak akan susah kita dalam menangani anak. Ya, Kita tinggal karena menunjukkan karena apa sedikit-sedikit pelakuannya. sedikit-sedikit Ya. Susah ya Pak ya. Ada bully juga. Ya. Kalau bully itu juga dosa pendidikan itu kalau Ya. misalnya apa kita bisa dilaporkan juga. Kita udah jadi keyakinan kelas kan. Ya, betul. Kamari bedo nah Pak. Nah. Oke, terima kasih Pak Brikos. Bapak Ibu yang lain gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Memlis? Pas? Oke. Terima kasih. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Sedikit mungkin saya cuma memotivasi Bapak Ibu semua. Nah, sebetulnya pada awal juga kemarin itu kurang berminat juga untuk ikut seleksi guru penggerak ini. Tapi karena kepala sekolah juga menyuruh saya gitu. Terutama saya sebut alasannya karena umur sudah 48 waktu itu. Terakhir kemarin, udah 2 tahun yang lalu Bapak menyuruh-nyuruh ikutlah, cobalah ikut Bu, cobalah ikut Bu gitu. Terakhir kemarin karena ada teman, coba juga lah mungkin karena mendapat informasi dari teman-teman yang lain, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari ikut calon guru penggerak ini. Saya nggak memikir, saya nggak berminat kok jadi kepala sekolah. Kemudian kami mencoba untuk tes, waktu itu tesnya agak lumayan banyak. Alhamdulillah kami berempat lulus tes pertama, kemudian seleksi tes yang kedua, dan sekarang udah hampir setengah pendidikan, sudah sampai ke modul 5. Dan sudah terasa sekali, betul yang kata Bapak Brikos tadi, dosa pendidikan ya Pak. Dosa pendidikan, 3 dosa pendidikan. Terasa kali apa yang kita buat itu salah yang kita lakukan selama ini. Perasaan kita, rasanya kita udah benar. Tapi ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Saya walaupun sudah 50 tahun, masih ada 10 tahun lagi yang bisa saya dedikasikan diri saya untuk kemajuan dari anak didik. Mudah-mudahan kita bisa merubah pendidikan ini sedikit demi sedikit untuk ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua termotivasi juga, karena setelah ini ada angkatan ke-12. Mungkin syaratnya ya memang harus mengajar minimal 5 tahun. Mungkin untuk Ilham yang belum bisa ya Ilham. Nah, sabar Ilham. Yang lain untuk batas umur sekarang tidak dibatasi lagi. Jadi jangan takut kalau yang sudah lebih dari 50 tahun pun masih bisa ikut. Oke, mungkin hanya itu pada penyampaian saya. Ini ada tadi tengok-tengok pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa makan-makan. Demikian presentasi saya. Jika salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rifa. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi, kalau tidak orang Indonesia, tidak ada pantun ya Bapak Ibu ya. Di atas dahan burung tempuan, melihat rusan tebi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi